Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Julia Permatasari Putri akan menjelaskan mengenai aplikasi regresi logistik ganda model prediksi yang mana nantinya akan menjelaskan mengenai analisis bivariat, pemodelan multivariat, dan uji interaksi. Selamat menyaksikan. Nah, di sini kita ingin mengetahui hubungan antara umur ibu, ras, riwayat hipertensi, riwayat kelainan uterus, frekuensi periksa antenatal care, merokok, dan riwayat prematur terhadap kejadian BBLR. Pertama, kita klik Analyze, pilih Regression, kemudian kita pilih Binary Logistic. Masukkan variabel berat bayi lahir rendah ke dalam kolom dependent dan variabel umur ibu ke dalam kolom covariates. Selanjutnya kita klik Options dan kita checklist CI-nya. Selanjutnya klik Continue, klik OK. Maka akan muncul hasilnya sebagai berikut. Nah, nilai yang kita lihat itu di blok satunya, di Omnibus Test of Model Coefficient, dan terlihat bahwa p-value-nya adalah 0,097. Artinya, variabel umur tadi p-value-nya lebih kecil dari 0,25, sehingga variabel umur dapat dilanjutkan ke analisis multivariat nantinya. Selain p-value, kita juga bisa mengetahui nilai OR, yang dapat diketahui dari kolom XB, yaitu sebesar 0,950. Kita akan menganalisis variabel lainnya. Klik Analyze, pilih Regression, pilih Binary Logistic seperti tadi, kemudian variabel umur tadi kita keluarkan dan kita masukkan variabel ras atau suku bangsa ke kolom covariat. Untuk ras kita pilih categorical dulu. Kemudian kita masukkan ke categorical covariates. Reference kategorinya kita ubah menjadi first dan kita klik change. Habis itu continue, baru OK. Maka akan muncul hasilnya sebagai berikut. Terlihat bahwa p-value-nya adalah 0,082 sehingga variabel ras atau suku bangsa ini bisa dilanjutkan ke analisis multivariat nanti. Selanjutnya kita klik Analyze lagi, Regression, dan pilih Binary Logistic. Variabel ras kita keluarkan, kita ganti dengan variabel hipertensi. Kita masukkan ke dalam kolom covariat tadi, klik OK. Maka akan muncul hasilnya sebagai berikut. Di blok 1, Omnibus Test of Model Coefficients-nya terlihat bahwa p-value-nya adalah 0,045 sehingga variabel ini bisa dilanjutkan ke analisis multivariat nanti. Kita klik Analyze lagi, pilih Regression dan Binary Logistic. Variabel hipertensi kita keluarkan dan kita ganti dengan variabel merokok. Kita masukkan ke dalam covariat. Maka akan muncul hasilnya sebagai berikut. Dan terlihat di blok 1 Omnibus Test of Model Coefficients-nya bahwa p-value variabel ini 0,027. Klik Analyze lagi, Regression dan Binary Logistic. Kita masukkan variabel lain, yaitu kelainan uterus atau variabel UI. Sehingga akan muncul hasilnya sebagai berikut. Terlihat bahwa p-value-nya adalah 0,024 sehingga variabel ini bisa dilanjutkan ke klik Analyze, Regression, dan Binary Logistic. Variabel yang tadi kita keluarkan, kita masukkan variabel lain, yaitu frekuensi antenatal care. Terlihat bahwa
p-value-nya sebesar 0,379, sehingga secara statistik tidak dapat dilanjutkan ke tahap analisis multivariat. Namun karena secara substansi variabel ini sangat penting, sehingga dapat dianalisis ke tahap multivariat nantinya. Selanjutnya, kita klik Analyze, Regression, dan Binary Logistic. Variabel ANC kita keluarkan dan kita ganti dengan variabel riwayat melahirkan prematur ke dalam kolom covariates. Klik OK, dan muncul hasilnya sebagai berikut. Bisa dilihat bahwa p-value dari variabel ini yaitu adalah 0,009. Selanjutnya dilakukan analisis multivariat pada ketujuh variabel tadi terhadap kejadian BBLR. Kemudian masukkan variabel berat bayi lahir rendah ke kolom dependent dan masukkan variabel umur, ras atau suku bangsa, merokok, prematur, hipertensi, kelainan uterus, dan frekuensi antenatal ke dalam kolom covariates. Ingat, untuk ras kita klik categorical. Kita masukkan ras ke categorical covariates, kemudian reference kategorinya kita ubah jadi first dan change, kemudian continue, klik options, jangan lupa checklist CI-nya, kemudian klik continue, klik OK. Maka akan muncul hasilnya seperti berikut. Dari hasil analisis tadi, ada 4 variabel yang p-value-nya lebih besar dari 0,05, yaitu variabel umur, variabel prematur, variabel kelainan uterus atau UI, dan frekuensi antenatal care. Di antara 4 variabel tersebut, variabel frekuensi antenatal care memiliki p-value yang paling besar, sehingga pemodelan multivariat selanjutnya harus mengeluarkan variabel frekuensi antenatal care. Setelah variabel frekuensi antenatal care dikeluarkan, dapat dilihat perubahan dari nilai OR untuk variabel umur, ras, merokok, prematur, hipertensi, dan kelainan uterus. Dan perubahan OR-nya tidak lebih dari 10%, sehingga variabel frekuensi antenatal care tetap dikeluarkan. Selanjutnya, dilakukan pengujian yang sama seperti sebelumnya. Kali ini, variabel yang dikeluarkan adalah variabel umur karena memiliki p-value yang paling besar di antara variabel lainnya. Sehingga didapatkanlah hasilnya sebagai berikut. Setelah variabel umur dikeluarkan, kita melihat lagi perubahan OR untuk variabel yang masih ada. Dan terlihat bahwa perubahan OR tadi di antara variabel tadi tidak lebih dari 10%. Dengan demikian, variabel umur tetap dikeluarkan dari model multivariat ini. Selanjutnya, kita akan mengeluarkan variabel prematur karena memiliki p-value besar dari 0,05. Setelah variabel prematur dikeluarkan, kita lihat lagi perubahan OR-nya. Ternyata setelah variabel prematur dikeluarkan, OR variabel merokok dan kelainan uterus berubah lebih besar 10%. Dengan demikian, variabel prematur dimasukkan kembali ke dalam model multivariat ini. Kemudian, variabel kelainan uterus atau UI dikeluarkan dari modal yang ada karena p-value-nya lebih besar dari 0,05. Dan hasilnya sebagai berikut.
Setelah dilakukan perbandingan OR, ternyata perubahan OR variabel hipertensi berubah menjadi lebih besar dari 10%. Dengan demikian, variabel kelainan uterus tadi kembali dimasukkan ke dalam model. Kemudian, kita akan melakukan uji interaksi yang dilakukan pada variabel yang diduga secara substansi ada interaksi. Dalam kasus ini, kita duga merokok berinteraksi dengan hipertensi. Maka, klik Analyze, Regression, Binary Logistic, kemudian kita klik Next, dan masukkan variabel hipertensi by smoke ke dalam kolom covariates. Klik OK. Maka akan muncul hasilnya sebagai berikut. Untuk uji interaksi, kita melihat hasilnya pada bagian blok 2. Pada output bagian blok 2, terlihat hasil uji omnibusnya memperlihatkan p-value sama dengan 0,994, artinya lebih besar dari 0,05, yang berarti tidak ada interaksi antara variabel merokok dengan variabel hipertensi. Dengan demikian, pemodelan telah selesai. Model yang valid adalah model tanpa interaksi. Dari analisis multivariat, ternyata variabel yang berhubungan bermakna dengan kejadian BBLR adalah variabel ras, merokok, dan hipertensi. Sedangkan variabel riwayat prematur dan kelainan uterus sebagai variabel confounding. Untuk melihat variabel mana yang paling besar pengaruhnya terhadap variabel dependen atau BBLR, dilihat dari XB. Untuk variabel yang signifikan, semakin besar nilai XB-nya, berarti semakin besar pula pengaruhnya terhadap variabel dependen yang dianalisis. Dalam hal ini, berarti hipertensi yang paling besar pengaruhnya terhadap kejadian BBLR. Nah, itulah video pembahasannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.